warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Oktio Franklin Giantoro selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah semester 3 tanpa halangan suatu apapun. Nah, di kesempatan kali ini izinkan saya, Rina Budiati, akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penggunaan Excel pada Evaluasi Pembelajaran PAI. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa teknologi itu memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita, tak terkecuali di bidang pendidikan, terutama dalam evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi sendiri juga merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Karena ketika kita melakukan evaluasi, maka kita akan tahu bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum. Nah, penggunaan teknologi dalam evaluasi pembelajaran tentu sudah tidak asing dan familiar ya di sekitar kita. Salah satunya adalah menggunakan Microsoft Excel. Nah, marilah kita bahas pembahasan tentang penggunaan Excel dalam evaluasi pembelajaran PAI. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang evaluasi pembelajaran dan juga Microsoft Excel. Nah, seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran, di mana evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan pemantauan dan juga penilaian terhadap hasil peserta didik yang tentu akan kita gunakan untuk mengevaluasi kembali apakah proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum. Nah, kemudian yang kedua adalah pengertian dari Microsoft Excel itu sendiri, yaitu sebuah software atau perangkat lunak dari Microsoft Office, temannya Microsoft Word, temannya PowerPoint, yang digunakan khusus untuk mengolah angka. Jadi bisa digunakan untuk menghitung, kemudian mengolah berbagai angka, dan hasilnya bisa disajikan dalam bentuk grafik juga. Seperti itu. Itulah pengertian dari evaluasi dan juga Excel. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas rumus-rumus atau fungsi yang ada di Microsoft Excel. Sebenarnya ada banyak sekali rumus yang ada di Microsoft Excel ini. Kurang lebih ada 338 rumus atau fungsi loh teman-teman. Tapi saat ini kita hanya akan membahas beberapa saja rumus yang sering digunakan dalam evaluasi pembelajaran PAI. Ada rumus sum, ada rumus average, ada rumus sum product, kemudian ada rumus max, ada rumus min, dan juga ada rumus logika if. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan data ataupun nilai. Contohnya, dalam tabel berikut, jika kita ingin menjumlahkan nilai-nilai dari PAI, maka kita menggunakan rumus sum ini. Caranya adalah, yang pertama, letakkan sel di bawah tulisan total nilai. Kemudian kita masukkan rumus atau sintaknya, yaitu sama dengan sum, SUM, kemudian buka kurung, kemudian kita tinggal blok sel mana saja yang akan kita jumlahkan. Tutup kurung, tekan enter. Maka di bawah total nilai akan keluar total dari nilai-nilai itu. Dan yang selanjutnya ada nilai average. Nilai average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Nah, caranya pertama, letakkan kursor di bawah sel rata-rata. Kemudian masukkan rumusnya sama dengan average AVE RAGE, kemudian buka kurung dan blok sel mana saja yang
enter. Itu 2 rumus. Kemudian selanjutnya ada rumus sum product. Rumus sum product ini hampir sama dengan rumus average tadi. Perbedaannya, jika average itu bobot antara satu item dengan item yang lainnya itu sama. Tapi kalau sum product digunakan kalau bobot dari masing-masing item itu berbeda. Misal di ulangan harian, kemudian praktik, kemudian PTS dan PAS itu bobotnya berbeda-beda, ada yang lebih tinggi, kemudian ada yang lebih rendah. Nah, kita menggunakan rumus sum product ini. Caranya bagaimana? Kita letakkan kursor di bawah tulisan rata-rata. Sebelum itu, kita sudah harus memastikan menulis bobot masing-masing item. Kemudian kita masukkan rumusnya. Sama dengan sum product SUMPRODUCT, kemudian buka kurung, kemudian blok nilai dari nilai harian, nilai praktik, UTS dan PAS, kemudian tanda koma ataupun titik koma tergantung dari settingan komputer masing-masing ya. Kemudian blok bobot masing-masingnya. Tutup kurung, tekan enter. Selanjutnya ada rumus max. Max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu kumpulan nilai. Caranya kita letakkan di mana kita akan meletakkan hasil dari nilai tertinggi itu. Kemudian masukkan rumusnya sama dengan max MAX, buka kurung, blok nilai yang akan dicari nilai tertingginya. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Maka akan keluar nilai yang paling tinggi. Fungsi selanjutnya adalah min. Min ini digunakan untuk mencari nilai terendah. Nah, caranya pertama, letakkan kursor di sel di mana kita akan mencari nilai terendah itu. Kemudian masukkan rumusnya sama dengan min MIN, buka kurung, blok nilai yang akan kita cari nilai terendahnya. Tutup kurung, tekan enter. Maka akan keluar hasil dari nilai yang paling rendah. Kemudian selanjutnya ada fungsi logika if. Nah, fungsi ini digunakan jika kita ingin mengetahui kriteria dari nilai itu. Misalnya, biasanya kalau di sekolah ada yang namanya KKN. Nah, jika nilai kurang dari 75 itu tidak lulus. Namun, jika nilai lebih dari 75 maka dinyatakan lulus. Nah, untuk mencari dan memberi keterangan itu, maka yang kita gunakan adalah rumus if. Caranya bagaimana? Pertama, letakkan kursor di mana kita akan menuliskan keterangan itu. Kemudian tinggal masukkan rumusnya, yaitu sama dengan lebih dari 75, koma ataupun titik koma, tergantung dari settingan komputer. Kemudian di blok di rata-rata. Di bawah rata-rata itu kan ada nilainya di blok di situ. Kemudian kita tulis dalam petik lulus, titik koma, tidak lulus. Itu ya. Setelah itu kita tutup kurung dan tekan enter. Maka akan muncul keterangan mana nilai yang lulus dan mana yang tidak lulus. Nah, dari situ kita bisa mengetahui mana yang harus mengikuti religi dan mana yang harus mengikuti pengayaan. Seperti itu. Itulah beberapa fungsi ataupun formula atau rumus yang sering digunakan dalam evaluasi pembelajaran PAI. Kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu penerapan dari Excel ini sendiri dalam evaluasi pembelajaran PAI. Beberapa hal atau form yang memanfaatkan evaluasi pembelajaran ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Excel ini cukup membantu kita dalam menyelesaikan berbagai masalah atau problematika dalam pendidikan
penerapannya. Yang pertama adalah lembar jawab atau analisis lembar jawab. Nah, yang saya contohkan di sini adalah tabel di mana menggunakan Microsoft Excel. Ada 2 sheet dalam Microsoft Excel tersebut. Yang pertama adalah tempat untuk memasukkan lembar jawab siswa, dan yang kedua adalah analisisnya. Jadi ketika kita menerima lembar jawab siswa, terutama yang pilihan ganda ya, kita tinggal memasukkan hasil dari jawaban siswa di form seperti ini. Untuk hasilnya, kita tinggal buka slide di sheet selanjutnya, maka akan terlihat nilainya, kemudian yang salah mana dan yang betul yang bagian mana. Itu contohnya salah satu. Dan yang kedua ada di analisis butir soal. Nah, khususnya juga bagi soal-soal pilihan ganda, maka akan kita ketahui soal mana yang mudah, soal mana yang susah, akan bisa kita analisis juga pembedanya yang mana dan bedanya yang mana dengan menggunakan analisis butir soal seperti tabel ini. Itu salah satu contoh pemanfaatan Excel. Nah, yang ketiga, pemanfaatan Excel digunakan untuk penilaian hasil belajar siswa atau rapot. Seperti contoh di bawah ini menggunakan Microsoft Excel, dimana ketika kita memasukkan hasil dari belajar peserta didik akan bisa terrekap, terlaporkan di rapot siswa. Itulah beberapa penerapan dari Microsoft Excel dalam evaluasi pembelajaran. Semoga Bapak Ibu guru tidak cepat puas dan terus bereksperimen untuk selalu belajar memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi dan digital untuk evaluasi pembelajaran PAI kita. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.